Sidang adjudikasi Komisi Informasi Provinsi Bali dengan nomor sengketa 003 dari 7 Bali garis data PFI 062 garis KI Bali 2025 antara pemohon Diketuai Prastawa dan Imade Nuriati diwakili oleh advokat dan konsultan hukum moderat integriti dengan termohon Kantor Pertanahan Kabupaten Badung hari ini segera dimulai. Majelis Komisioner memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pemeriksaan awal lanjutan sidang adjudikasi Komisi Informasi Provinsi Bali dengan nomor sengketa 003 garis miring 7 Romawi garis miring Rek strip PSI titik 062 garis miring KI titik Bali garis miring 2025 antara pemohon informasi Diketuai Prastawa dan Imade Nuriati diwakili oleh advokat dan konsultan hukum moderat integriti advokat dengan termohon Kantor Pertanahan Kabupaten Badung pada hari ini Selasa 2 September 2025 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Majelis mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pihak dalam sidang hari ini yang telah memenuhi surat pemberitahuan atau panggilan sidang dari Panitia Komisi Informasi Provinsi Bali. Apakah saudara pemohon atau kuasanya dalam kondisi sehat? Terima kasih. Apakah saudara termohon dalam kondisi sehat juga? Terima kasih. Baik, kalau begitu sidang kita lanjutkan. Namun sebelum sidang dilanjutkan, ada beberapa hal yang perlu majelis sampaikan agar sidang ini berlangsung lancar, objektif, dan sesuai harapan kita bersama. Untuk itu diharapkan kepada para pihak dan pengunjung sidang untuk tertib. Selanjutnya, panitia akan membacakan tata tertib persidangan. Silakan saudari panitia untuk membacakan tata tertib persidangan. Terima kasih Ketua Majelis. Tata tertib persidangan. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya dan pengunjung sidang menempati tempat duduk yang telah disediakan. Menunjukkan sikap hormat kepada majelis komisioner. 2. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 3. Pengunjung sidang yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. D. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan majelis komisioner. C. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana atau kelengkapan persidangan lainnya. D. Merendahkan martabat atau kehormatan majelis komisioner dan atau petugas komisi informasi. E. Menghina pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli. 4. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, dan pengunjung sidang menonaktifkan ponsel atau dalam posisi silent agar tidak mengganggu jalannya persidangan. 5. Pelanggaran terhadap tata tertib yang tadi disebutkan tadi merupakan penghinaan terhadap komisi informasi. 6. Barang siapa melakukan penghinaan terhadap komisi informasi telah diperingatkan dengan patut atas perintah Ketua Majelis Komisioner dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Baik,
lebih lancar dan cepatnya. Hadirin semua diminta untuk mentaati tata tertib persidangan ini. Sebagaimana disampaikan kepada saudara sekalian, pada saat sidang pemeriksaan awal lanjutan tanggal 21 Agustus 2025 lalu bahwa sidang kembali dilanjutkan pada hari ini Selasa 2 September 2025. Selanjutnya majelis bertanya kepada pemohon apakah yang hadir hari ini adalah orang yang sama ya dengan Bapak Imade Surya Dharma. Begitu pula kepada pihak pemohon apakah yang hadir hari ini juga yang hadir saat sidang sebelumnya sama dengan termohon Ibu Tu Eka Sri Wahyuni SSIP MN, kemudian I Nyoman Supriyantara Indiati Widi Hadi Eskom MK. Benar ya? Benar ya? Ya, terima kasih. Kita tentu sudah tahu terhadap tugas dan kewenangan Komisi Informasi, hak pemohon informasi publik serta hak kepada publik terkait dengan penyelesaian sengketa informasi publik. Karena saat sidang sebelumnya sudah dibacakan beberapa pada tentang keterbukaan informasi publik dan peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Sebagaimana pada sidang sebelumnya bahwa termohon menyampaikan jika informasi publik yang dimohon atau diminta oleh pemohon berupa wadah atau lampiran-lampiran dokumen penerbitan sertifikat hak milik atau SHM nomor SHM 1534 garis miring Desa Umasan dan nomor SHM 5862 garis miring Desa Umasan adalah informasi yang dikecualikan. Oke, ini Bu ya, Bapak ya, mohon ya, saya sampaikan. Kemudian terhadap hal tersebut, majelis meminta kepada termohon untuk membawa daftar informasi yang dikecualikan tersebut lengkap beserta konsekuensi dan peraturannya. Apakah hari ini saudara termohon sudah membawanya? Ya, baik. Ya, jadi ini belum ya. Karena sudah dibawa itu. Jika dibawa sebentar lagi kami akan meminta dan menunjukkan kepada majelis. Oke. Namun sekarang majelis akan kembali bertanya dan melakukan pendalaman baik pada pemohon maupun termohon. Untuk itu silakan anggota majelis untuk bertanya kepada pemohon maupun termohon. Silakan. Terima kasih Ketua Majelis. Pertama kepada saudara termohon, di sini di dalam surat keterangan yang diterbitkan nomor UPI 0407 1758 5103 di dalam poin angka 1 menyebutkan bahwa SHM nomor 1582 Desa Umasan tidak tercatat atas nama Gubernur Paipol Sekansari. Benar nih, artinya kemudian majelis juga memastikan tersebut ternyata tercatat atas nama ketentuannya. Baik, itu memastikan kedua. Selanjutnya tentang fakta. Tentu kami ingin memastikan dalam persidangan untuk menjadi fakta persidangan. Yang pertama adalah wadah itu adalah merupakan dokumen alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah. Benar peruntukannya demikian termohon? Baik. Warta tanah berisi dokumen penting pada saat awal melakukan pendaftaran tanah di kantor pertanahan, termasuk di kantor pertanahan di Kabupaten Bandung. Warta berisi dokumen diantaranya bukti perolehan hak atau peralihannya, dokumen-dokumen terkait proses penerbitan sertifikat, surat ukur, gambar ukur, surat keputusan pembelian hak, bukti setor pajak dan dokumen penting lainnya. Benar demikian? Isinya
maksudnya baik dokumen yang maksud apa ada pada termohon dan itu dapat diketahui oleh majelis dokumen-dokumen yang tadi disampaikan sebagai bukti hukum atas kedua SHM ini. Boleh dijelaskan, silakan saudara. Untuk warta ada di kami di kantor pertahanan Kabupaten Bandung, tetapi untuk hari ini kami tidak membawa warta tersebut. Kedua TKP ini berada di Iya. Oke, untuk memastikan sudah didengar oleh saudara pemohon. Selanjutnya, saya ingin memastikan ke saudara pemohon bahwa di dalam pokok permohonan adalah meminta dokumen dan katalog. Dan demikiannya ada tulisnya. Memastikan pokok permohonannya. Dokumen dan atau baik untuk mempertegas pokok kalau warta disebutkan tadi ada banyak dokumen saudara pemohon, namun di persidangan awal lanjutan yang terdahulu saudara pemohon menyampaikan meminta lampiran-lampiran dokumen salinan yang perlu dipertegas di sini bentuk salinan-salinan atau nama-nama salinan dokumen yang dimaksud itu apa saja yang sepengetahuan saudara pemohon. Baik, izin dari kami di Sudah ini. Oke. ini majelis dari kami dari Prinsipal menyampaikan bahwa lampiran dokumen itu yang diminta adalah kopi lampiran surat pernyataan penguasaan fisik sama fotokopi lampiran kedua itu. Lampiran fisik Ya, lampiran surat pernyataan penguasaan fisik fotokopinya. Lampiran surat dari desa ada. kemudian fotokopi lampiran surat Dari desa. dari desa adat. Artinya kalau tidak warta yang diberikan adalah lampiran-lampiran ini, Dua lampiran ini ya. Berarti atas dua SHM itu ada dua lampiran, artinya 4 lampiran. Itu yang kami pertegas. Kemudian persidangan terdahulu saudara pemohon sempat mengilustrasikan bahwa kronologinya menyampaikan di dalam persidangan bahwa awal daripada lahan tersebut sebelum terbit SHM itu adalah atas pemilik dua dua pura. Dan tanah itu yang namanya dua tanah itu adalah tanah wilayah dari desa adat. Tanah wilayah atau pemilik dari dua pura ya. Kemudian ingin saya sebagai alat bukti dalam menegaskan bahwa benar histori awal bahwa itu adalah tanah milik dua pura dan wilayah. Apa yang menjadi alat bukti saudara pemohon kepada prinsipal? Baik, izin kami di bidang dari desa adat. Ini kita acara mediasi. Yang kedua adalah rekaman suara saat prinsipal kami mediasi dengan desa adat. Rekaman suara itu bersifat dikecualikan atau boleh diperdengarkan dalam proses untuk menjadi fakta persidangan kami. Rekaman suara ini atas siapa dan dalam kondisi apa rekaman suara ini terjadi? Rekaman ini saat mediasi antara kedua belah pihak bersama dengan desa adat. Bersama dengan desa adat. Itu berdasarkan mereka bahwa
keterangan desa. Oke. Itu yang memperkuat bahwa ini menjadi ingin diketahui oleh kedua. Artinya tidak sepengetahuan dua pemohon ini. Izin dari kita tadi sekali juga diberitahu data dokumen tidak ini mengenai kami bahwa sempat dari pihak sebelah dari pihak area meminta tanda tangan atas pemohon kami di kedua swasta itu ada lampiran yang jadi pihak sebelah ini menyampaikan minta tanda tangan untuk sebagai lampiran PPSL atas nama Surah Ibu Kutawar ini. Namun dugaan untuk menyebutkan yang di depannya itu lampiran atas nama Ibu Kutawar. Oke, karena atas nama Ketut Reni SAM Reniel 1586 pemohon oleh swasta. Oke. Kalau dari pernyataan itu bahwa kemungkinan dugaan itu apa yang memperkuat dugaan itu, ada data atau Ada juga bahwa di atas tanda tangan untuk PTSL, namun dari pihak sebelah itu menyampaikan bahwa itu digunakan untuk sertifikat curahnya. tidak ada surat pernyataan tersebut? Untuk memperkuat itu keterangan dari pemohon dan dari dua pemohon ini di Ketut Swasta ini selaku saksi atas dimintakan tanda tangan ya, namun tidak ada dokumen tertulisnya yang diminta oleh Ketut Swasta. Kalau demikian dari silakan pemohon bisa diserahkan ke majelis dan rekaman tadi pemohon karena nanti akan diperdengarkan sebagai fakta persidangan. Karena pemohon sudah menyatakan boleh diputar, bagaimana saudara termohon bisa diperdengarkan rekamannya, nanti rekaman diserahkan kepada panitia laporan. Ini dokumen yang tadi disebutkan ya, tidak ada sampelnya yang mengalami pendesanya. Kemudian dua orang ini tidak ada dalam SAM ini kan, tidak ada yang mengajukan kesepakatan ini saya. Ada tak dua orang pemilih ini yang muncul dalam kesepakatan ini yang ada tertuang dalam kesepakatan ini? Pengumpul buruh ya. Ini kesepakatan atas dua pengumpul buruh. Baik. Baik, kami berikan ini untuk jadi untuk mempertegas apakah berita acara ini muncul setelah munculnya permohonan? Tidak muncul sebelum. Tujuan mediasi ini awalnya apa? Boleh dijelaskan? Baik, ini akan dijelaskan yang diberitahu oleh pemohon pertimbangan kami. Ini terkait karena terjadi perselisihan antara dua kubu. Sertifikat yang biasa. Oh, berarti sudah terbit sertifikat ini, munculan mediasi ini. Karena jadi kami memberikan sedikit
akses untuk pura tua ini ada jembatan itu. Di depan. Kami melakukan mediasi dulu di desa masa sebagai karena jalannya ada ke Papua, karena di sana. Akses menuju Pulau Tua ini melewati SHM nomor 15862 atau lainnya. Yang Berarti 15862 ya, melalui karena buah pulau itu satu pintu. baik 15862 karena satu pintu kurangnya ya. Selanjutnya untuk memperjelas dan sebagai alat bukti pada persidangan silakan diperdengarkan. Kami juga langsung Tahu juga oleh saudara Termohon. Lama durasinya? 10 menit. 40 menit loh. Tapi bagian yang terkirim informasi kadang-kadang ya benar-benar bisa dalam panggilan komputer yakin boleh Kenapa ya? Jadi lebuan ada, jadi mana jadi kita ada, jadi mana ada kayak orang kerja, dan juga kita ada kerja di luar. Aja Rekaman itu ada menyatakan tentang tanah layak, kemudian bahwa awalnya adalah menjadi tanah milik dua pulau. Benar ya? Oke, nanti rekaman diserahkan kepada kami. baik. Diketahui dalam persidangan bahwa tanah yang sebelum menjadi terbit SHM menurut pemohon adalah merupakan awalnya sebagai tanah layak atau awalnya dimiliki. Selanjutnya kami kepada termohon untuk menjelaskan juga proses daripada terbitnya SHM, karena dinyatakan dan 30 Juli 2019. Baik. Kemudian kedua SHM ini Agustus 2018, benar ya? Saudara termohon ada 2018 dan 2019, benar demikian adanya? Izin kami untuk secara pasti di buku tanah kami lupa kemungkinan penerbitan sesuai apa yang ada pada kopian buku tanah tersebut. Keterangan bahwa menyatakan ada pengecualian atas informasi, tentu kami ada pemeriksaan untuk diawal untuk mengetahui bagaimana mekanisme atau alur dalam penerbitan SHM. Pengajuan prosesnya
wilayah ada bersama, kemudian boleh disampaikan saudara termohon bagaimana mekanisme alur daripada pengajuan pihak untuk menjadikan sebuah lahan atau area tanah untuk menjadi SHM. Silakan. Kami menyampaikan secara garis besar terhadap permohonan hak tanah yang mana kami mengacu pada permohonan itu adalah permohonan pendaftaran pertama kali konversi, karena pendaftaran pertama kali yaitu permohonan surat keputusan, yang kedua permohonan penegasan pengakuan penegasan atau yang biasa disebut juga dengan konversi. Biasanya itu berdasarkan tanah bekas milik adat seperti itu. Nah, kemudian terhadap permohonan tersebut besar permohonan itu adalah pertama yang jelas ada permohonan, kedua ada sporadik, itu adalah penguasaan fisik bidang tanah, itu diketahui oleh sampai perangkat desa, tidak salah sampai di lurah atau kepala desa. Kemudian bila dimohonkan oleh ahli waris di penguasaan fisiknya berdasarkan dari waris, maka di situ dilengkapi juga dengan silsilah waris yang diketahui dilengkapi dengan 2 orang saksi, diketahui sampai dengan seperti itu. Kemudian kalau misalnya permohonan tersebut diajukan melalui PTSL, ada aturan bahwa di PTSL itu silsilah itu hanya cukup sampai dengan kepala desa atau lurah. Itu ada ini yang perbedaannya. Kemudian ada pembayaran BPHDB untuk permohonannya. Kemudian pada permohonan tersebut kami juga tidak sempat untuk mengecek warak permohonan tersebut, apakah warak tersebut dilampirkan juga atau bekas tanah ulayat seperti yang disampaikan oleh pemohon. Kami tidak mengecek juga apa ada persyaratan tambahannya atau tidak. Jadi seperti pemohon tadi menyampaikan ada surat rekomendasi ya, dari pernyataan dari pendeta adat, ya pendeta adat tertentu, apakah di permohonan tersebut ada atau tidak, itu kami belum mengecek secara pasti wataknya. Terima kasih. Baik, kalau tadi dari saudara termohon bahwa proses permohonan saat ini tidak sempat mengecek berkas watak. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam pengajuan penguasaan fisik dan perangkat tanah itu ada melalui 2 proses, yaitu atau ahli waris dilengkapi dengan silsilah. Benar demikian ya? Izin majelis, karena pendaftaran pertama kali itu ada 2. Yang pertama adalah melalui permohonan hak, kedua berdasarkan pengakuan penegasan. Nah, pengakuan penegasan waktu di tahun 2017 awal itu ada program pemerintah namanya PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Itu yang di dalam tanda kutip dibilang itu adalah pendaftarannya gratis. Gratis dalam arti biaya mulai dari penyuluhan, pengukuran dan kemudian pengumuman sampai penerbitan sertifikat itu dibebankan pada negara. Tetapi untuk biaya administrasi
desa atau di mana itu di luar dari BPN seperti itu. Itu sebenarnya di PTSL itu adalah pengganti permohonan rutin pengakuan penegasan atau bisa disebut dengan konversi seperti itu. Ya, dan ada BPHTB-nya itu bisa terulang untuk di PTS. BPHTB Bisa terulang. Untuk BPHTB tidak dibayarkan dulu terlebih dahulu. Ya, untuk PTSL. Tetapi untuk konversi wajib untuk melampirkan pembayaran BPHTB seperti itu. ini untuk kami sekarang melihat prosesnya. Jadi tentu kami majelis mempertanyakan bagaimana mekanismenya sampai terbitnya SKM ini. Kemudian yang menarik kami adalah tentu tadi ada menyebutkan bahwa kalau mengenai tanah ulayan, ya kan, itu hubungannya adalah dengan silsilah apa ya dari termohon, karena tadi disebutkan apa ya, surat pernyataan dari pedesaan dan tanah ulayan itu proses pengajuannya tentu mengajukan dengan silsilah, benar demikian termohon? Untuk tanah ulayat dengan tanah bekas milik adat, dalam tanah ulayat ini ada di Bali ini ada kami mohonkan dengan PKD pekarangan desa, ya. Jadi nanti itu atas nama desa adat itu kalau tanah ulayat. Oke, betul. Dikunci di situ. Ya. Dimohonkan dengan PKD. Ya. Waktu untuk PKD seperti PKD itu. itu boleh dijelaskan PKD adalah Pekarangan desa. Iya. Itu untuk tanah ulayat. Nah, kemudian Pak, dari pihak Tata atau BPN, ketika misal seperti ini kejadiannya menyatakan bahwa awalnya tentu kan tidak ada SAM, kemudian datang belum tidak pasti dia adalah ahli waris, dia mengajukan. Sepengetahuan termohon, apakah dua orang ini mengajukan melalui PTSL atau datang ke BPN? Untuk dua permohonan itu kami tidak tahu. Oh, tidak tahu. Sepengetahuan termohon, apakah dua pemohon ini menjadikan SAM datang di tahun 2017 atau setelah itu? Karena kami belum di BPN Kabupaten Badung. Oke. Kemudian sepengetahuan termohon, apakah ada yang mengetahui awal datangnya mohon mengajukan PT SAM ini? Tidak tahu. Dari mungkin staf dari BPN untuk dihadirkan? Tidak. Tidak mengetahui. Kalau untuk kami tahu siapa penerima atau proses pengajuan awalnya, berkas pengajuan awal yang menerima dari pemohon, misalkan dari pemohon SAM ini, kemudian terbitlah satu keterangan dokumen dari BPN, apa bentuknya pengajuan pertama ini? Mau ada keterangan seperti apa? Dari Dan hasil bukti yang menyatakan datangnya pemohon, kemudian BPN menerima permohonan SAM ini sebelum terbitnya SAM, datang pertama kali. kalau untuk permohonan kan biasanya kan lewat loket. Kami ada loket pelayanan. Jadi mohonannya lewat loket pada saat itu. Permohonannya itu ya? Iya. Surat permohonannya. Nah, surat permohonan itu apakah masuk akal atau tidak? Surat permohonan masuk akal. Surat permohonan Iya. masuk dalam Iya. kan? Surat permohonan pertama kali itu datang. Surat permohonan termasuk kelengkapan syarat permohonannya menjadi diwakaf. Ya. Kemudian kalau misalkan catatan sebagai tamu mengajukan permohonan ada nggak di luar wakaf itu? Catatan. Ya. Hanya kalau tidak sah. Ya silakan.
ibunya. Karena ini di permohonan PDSK, kalau tidak salah dulu kan ininya dari penyuluhan di desa, kegiatannya penyuluhan di desa dan melalui kepala desa permohonan. Jadi kepala desa mengumpulkan kantor desa dan kantor BPN datang di sana. Kalau di tahun 2018. Kalau di tahun 2018, baik, untuk mempertegas kami ilustrasi sebelum terbitnya. Saudara pemohon, sepengetahuan saudara pemohon, itu 2017 atau 2018 ilustrasi awal mula pengajuan permohonan sampai terbitnya ini 2019-18. Izin majelis dari pihak pemohon, dari ketua kami sebagai pemohon, kurang mengetahui. Kurang hanya dimintakan tanda tangan. Tahun berapa itu dimintakan tanda tangan? Ada disampaikan? Tidak disampaikan. Catat itu sudah catat ini. Kami tidak yakin juga ini karena festival kami sudah ada keluar dari kantor. Baik. Tidak tahu ya. Jadi dari termohon untuk mengetahui di luar dari warga, di luar, saya berbicara di luar dari warga. Data apa proses pengajuan awal, jejak yang bisa kita dapat, dokumennya, datanya pemohon SAM dengan BPN menerbitkan. Data apa? Buku tamu Pak atau catatan apa? Nama-nama. Izin majelis, di situ yang tanda tangan ketua adjudikasi atau kepala kantor. Mohon maaf di buku tangan penanda tanganannya sertifikat. Boleh ke depan, melihat saya tidak menguasai tentang sertifikat. Bisa dijelaskan ke kami. Baik, bisa dijelaskan. Baik, terima kasih. Baik, karena itu penandatangan adalah ketua adjudikasi, panitia adjudikasi, berarti permohonan tersebut melalui pendaftaran tanah sistematik lengkap atau disebut juga PTSL. Jadi untuk PTSL ini bahwa untuk pemberkasan biasanya dilaksanakan di kantor desa. Oke. Ya, jadi pemohon itu namanya sistematik, jadi tidak sporadik, jadi dikumpulkan jadi satu hamparan itu di wilayah tersebut yang tanah panahnya belum bersertifikat dikumpulkan di kantor desa, nanti dijadwalkan kami datang untuk pemberkasan. Seperti itu. Dijadwalkan Iya. dari BPN datang. Iya, untuk pemberkasan. Oh, itu maksud saya. Ya. Berarti menurut pemahaman termohon, data awal, catatan awal di luar dari wakaf ada di desa. Wakaf itu jadi berkas yang sudah diproses, yang sudah diterbitkan sertifikat namanya wakaf majelis. Kemudian kalau berkasnya masih belum didaftarkan, masih diisi atau dilengkapi oleh pemohon, itu namanya permohonan, berkas permohonan. Iya. Ini berkas permohonan tentunya dipegang oleh dua pihak, benar kan? Dari pemohon, desa misalkan yang tadi, ya, dan juga dari BPN. Benar demikian kalau tentang berkas permohonan ini. Berkas permohonan itu kan pemohon membawa berkasnya untuk dibawakan, kemudian sama tim adjudikasi, tim yang ke desa itu diperiksa kelengkapannya. Apabila sudah lengkap, kami proses untuk pendaftarannya, untuk selanjutnya untuk didaftarkan. Kemudian apabila persyaratan tersebut masih ada yang kurang, berkas tersebut dikembalikan lagi kepada pemohon. Ya. Berkas dari pemohon ya, diajukan, kemudian diperiksa berkasnya oleh adjudikator ya. Iya, tim adjudikasi. Ya. Nah, misal ini untuk pemahaman kami alurnya, misal berkasnya lengkap, ya, ya, diterbitkan apa dari adjudikasi ini? Kami entrykan untuk pengendrian berkas.
dientrikan ya. Betul. Artinya diinput. Betul. Diinput dalam bentuk digital atau dalam bentuk formulir H. Di inputnya tapi ada aplikasi namanya KKP. Ya, diinputkan, dapat nomor berkas, kemudian berkas jalan. KKP ya. KKP. 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 KKP ya. KKP. Oh, KKP. Oke. Nah, di aplikasi inilah terikut semua data itu. Ya, Oke, jadi baik. kita untuk dapatkan nomor berkas permohonan. Dapat nomor berkas permohonan. Iya. Bentar, ini untuk pemahaman sistem majelis. Berkas permohonan. Untuk dapatkan berkas, nomor berkas ya. Iya. Nomor berkas Permohonan. Nomor berkas permohonan. Oke. Nah, saya lanjut. Ini karena kan tentu pemeriksaan di luar dari TIK. Di KKP aplikasi ini masih tersimpan data dari 2017 sampai sekarang. Datanya kalau 2017 ada nomor berkasnya ada. Data ya. Ya. Berkas. Jadi hanya sebatas dia nomor berkasnya saja. Oh, nomor Entry ya. Atas nama siapa kami entrikan sesuai KTP, luasnya, desanya mana, kemudian dapatlah nomor dia Pak. Data nomor. Iya. Nomor itu tidak tercantum data lainnya Pak, nama pengaju, pemohon dan lain-lain. Namanya ada. Ada nama. Iya. Oke. Nomor Boleh berkas. nanti yang Biasanya kami kalau memang ada puasa, jadi kalau ada puasa nanti kami entrikan puasanya, nama puasa di sana. Iya. Kalau ada kuasanya. Iya. Kalau pemohon langsung Berarti pemohon. Ya. Iya. Baik. Nah, ini tentu menjadi kelengkapan majelis untuk mengetahui secara proses mekanisme. Karena data ini juga data yang dari proses tahun lama sampai terbitnya sekarang dan baru 2025 dilakukan permohonan. Untuk kelengkapan pemahaman majelis dan bukti persidangan, tentu data yang berhubungan dengan di aplikasi KKP, baik, tidak perlu aplikasinya termohon, tapi data itu di-screenshotkan dan untuk dijadikan bukti ke persidangan yang ada di aplikasi KKP, karena tentunya data itu tidak termasuk dalam dokumen keluarga, tapi itu terpisah dalam proses awal daripada permohonan dari pihak pemohon untuk mengajukan SHM. Demikian untuk pertama, untuk diketahui, dicatat Indra apa yang majelis sampaikan untuk didapat di luar dalam persidangan. Selanjutnya tentu silakan ketua untuk pendalaman pemeriksaan sebelum masuk ke dalam pokok TIK. Terima kasih anggota majelis. Nanti anggota majelis kalau ada yang kurang silakan nanti bertanya lagi ya. Selanjutnya silakan Ibu anggota majelis selanjutnya untuk memperdalam. Terima kasih Ketua Majelis. Saya mungkin pertanyaannya tidak banyak. Tadi untuk pemohon, ketika Ketua Majelis menanyakan apakah kualitas dari SHM ini ada, pemohon mengatakan ada, tetapi tidak dibawa. Kemudian tadi juga diperdalam oleh anggota majelis bahwa tidak mengecek langkah secara pasti, karena dan jawabannya juga tidak tahu. Dan apakah permohonan itu ada di tahun 2013? Pemohon juga mengatakan tidak tahu. Nah, yang ingin saya tanyakan, setahu saya, kalau salah mohon dibetulkan, bahwa warga itu adalah kumpulan dokumen otentik yang berisi data fisik dan data yuridis bidang tanah yang menjadi dasar pendaftaran dan penerbitan sertifikat tanah. Betul.
Dan di sana ada dokumen-dokumen tadi disampaikan adalah ada surat permohonan, kemudian ada salinan identitas pemohon, kemudian ada bukti perolehan hak atau peralihannya, kemudian ada dokumen-dokumen terkait proses penerbitan sertifikat, kemudian ada surat ukur, kemudian ada gambar ukur juga, kemudian ada surat keputusan pemberian hak, kemudian bukti pajak juga kalau tidak salah, kemudian dokumen penting lainnya. Berarti dalam warta itu ada begitu banyak dokumen, sehingga ada, dikatakan ada, tetapi tidak bisa dibawa karena mungkin terlalu banyak dokumennya. Yang ini satu saja pertanyaan saya adalah, di era digital, di era perkembangan teknologi saat ini, adakah warta tersebut tersimpan secara digital? Karena tujuannya adalah untuk mempermudah pengelolaan maupun pencarian dari data tersebut. Kemudian untuk mempercepat proses pelayanan dari kantor dinas pertanahan, tentu saja. Yang setahu kami ada berbagai aplikasi. Tadi disampaikan ada satu aplikasi KKP pada saat pendaftaran. Nah, setahu kami juga ada aplikasi yang namanya Sloka Etnik, ya, sistem pengelolaan warta elektronik. Yang ingin saya tahu, karena mengapa saya mengatakan ini ada undang-undang tentang kearsipan, ya. Bagaimana warta itu dianggap adalah arsip yang vital karena itu proses sampai terbitnya SHS maupun surat tanah, ya. Itu sudah diatur bagaimana kearsipannya itu di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, ya, di mana arsip itu harus utuh dan terpelihara dengan baik. Yang ingin saya tanyakan, apakah warta tersebut disimpan secara digital, sehingga ketika nanti ingin membuktikan apakah kami bisa melihat warta itu dalam bentuk digital untuk memudahkan kami mendapatkan informasi, karena tadi dikatakan bahwa tidak tahu dan tidak mencermati. Tapi ketika SIP tersebut ada dalam bentuk digital, tentu ini memudahkan bagi siapapun yang memohon informasi. Jika memang itu bukan informasi disesuaikan, tentu memudahkan untuk siapapun meminta atau memohon informasi. Demikian termohon. Demikian Ketua Majelis. Silakan. Ya, yang sepengetahuan kami ya, data digital itu ada di Sloka itu tidak salah mulai tahun 2023. Kami harus mengecek kembali, ya, sebenarnya. Kemudian kalau sepengetahuan kami juga di tahun 2018 untuk permohonan PPSL itu belum digitalisasi ke warta-warta. Jadi semacam permohonan, kemudian di entry kalau sudah sesuai syarat oleh tim administrasinya, di entry, selanjutnya diproses sampai terjadi identifikasi. Kita bisa itu belum. Seingat saya belum punya. Permohonan belum digitalkan, tapi kemarin kami juga ada kegiatan digitalisasi itu kemungkinan sudah, tapi tidak semua kayaknya, karena dibatasi kita kan ada anggaran sekian ribu. Kami belum mengecek apakah untuk dokumen ini sudah termasuk di dalam, kami belum. Kapan kami bisa mendapatkan informasi
terkait dengan apakah ini sudah atau belum, menggunakan cek buku atau dan terkait ini apakah sudah masuk dalam buku kami. Karena memang kami belum cek. Ya, sudah disampaikan oleh rekan beberapa pertanyaan dan pendalaman, tapi tidak menutup kemungkinan nanti ketika ada informasi yang berkembang, silakan membuka diri untuk bertanya lagi ya, atau melakukan pendalaman. Saya ingin menanyakan kembali kepada pemohon, ya, di awal alasan atau tujuan permohonan informasi publik ini. Ini boleh sedikit bahwa dari pemohon kami merasa keberatan karena dari pemohon tidak mengetahui bahwa yang di depan beberapa itu terjadi harusnya ada SHM dan SHM dan bersama persoalan itu yang keberatan karena untuk akses masuk ke pura yang paling secara ini adalah lewat IPA ini dan itu di Paradi tidak memberikan akses karena pemohon kami baru mengetahui itu ada SHM-nya karena dibikin dari pemohon itu adalah karena desa. Oke kalau karena sebelah yang di Pulau area Pulau ini itu di-SHM-kan silakan karena secara kepentingan. Namun yang di depan itu yang memang bersama-sama dari zaman pemilik itu memang jalan keluar bersama-sama. Namun dikuasai sepihak. Itu yang menjadi keberatan oleh pemohon kami. Dan juga untuk memastikan bahwa apakah prosedurnya yang pemohon kami dikurangi waktu yang meminta tanda tangan itu. Tanda tangan yang digunakan untuk PTNL, pembuatan SHM, Paibon yang dari sebelahnya saya tawaran ini. Ada lagi? Sama juga nanti mungkin yang ingin disampaikan pemohon kami yang menolak kami itu untuk memastikan kepentingan tata wilayah tidak disalahgunakan oleh Untuk memastikan kepentingan tata wilayah karena itu dibilang oleh itu tata wilayah. Tapi kan ini maksudnya disalahgunakan oleh satu pihak ini yang dari Paibon sebelah. Mungkin itu saja. Saya pertegas kembali ya. Pertama, apakah alasan keberatan di SHM atau keberatan akses jalan? Itu saya percaya. Karena SHM juga pasti keberatan. Artinya keduanya. Satu karena disegregakan sama sepihak dan itu sama persoalan. Kemudian akses jalan duduk. Ya. Dua kemudian ingin mengetahui prosedur benar tidak prosedur proses SHM? Iya. Benar ya? Benar. Karena yang seperti yang saya sampaikan tadi dari pemohon kami menyampaikan bahwa dia minta tanda tangan untuk BSL tapi dia ke desa namun BSL Ingin tahu prosedurnya itu? Iya, BSL. Tangan dari Ingin tahu prosedur proses SHM? Ini untuk kedua kisah tadi ya. Ya, sudah saya tadi. Kemudian untuk memastikan ya karena wilayah tersebut di wilayah tersebut tidak disalahgunakan. Nah, pengetahuan pemohon karena wilayah itu seperti apa ya? Izin disampaikan oleh pemohon kami karena wilayah itu adalah tanah yang mana dulu dikuasai oleh Dikuasai oleh seperti yang ditemani oleh pemohon kami. Sebelumnya dari mendesa yang menceritakan dari data pendukung yang kami berikan pada pertama itu tanah ini ya desa punya zaman dulu cuma tidak ada sertifikat seperti itu. tanah desa yang tidak ada sertifikatnya, Memang tidak ada sertifikat yang digunakan oleh pengumpul Pulau Area Pulau Waringin dan juga dan Pulau Paibon saya kembali hanya kedua ini. Ya, dan ada juga yang di depan itu menjadi kami memberikan sedikit bahwa di Pulau itu tetapi di depan itu adalah ada bangunan juga. Bangunan dari pulau yang ini, dari pulau tanah yang disertifikatnya itu tidak ada bangunannya. Nah, ini sertifikatnya.
kami sama-sama berpikir menguasai, sama-sama menguasai. Tanah wilayah adalah tanah dikuasai oleh desa. Sepengetahuan saudara, kapan terjadi SIMD? Seperti yang saya sampaikan tadi, pemohon kami kurang tahu. Yang jelas ya, dia pernah minta tanda tangan. Nah, tahu ya. Tidak yakin itu juga. Nah, sampai terjadinya permintaan informasi itu Di ini mediasinya dari tahun lalu di desa. Itu pun karena terjadi kececokan karena tidak memberikan akses oleh dengan alasan kami sudah siap. Karena di depan kan kami bilang tadi Tahun berapa itu? tahun lalu 2014. 2014 awal 2024 2024 karena terjadi perselisihan. ya perselisihan. Persisnya dengan siapa dan siapa? Anda saya kemarin yang merasa diberikan untuk masuk akses ke fiber itu kesulitan karena di tembok dan dari pihak yang mengatakan ini sudah disediakan, jadi tidak perlu terkembang atau diulangi. Ini kita sama-sama menguasai dari zaman dahulu pengisir. Bahkan sebelumnya itu komplek berjejer dengan tembok-tembok lain. Baru muncul mediasinya tadi ya. Iya. Setelah ada perselisihan baru dilakukan mediasi. Dan baru diketahui 2024 ada SHM terbit. Sampai kalau mau Yang lanjut. Kemudian saya ingin tahu riwayat tanah tersebut. izin riwayatnya ya kan kronologis Yang tadi bisa dibuatkan kronologinya ada riwayat tadi di dalam ya. Tanah itu kan awalnya setahu pemohon adalah tanah wilayah yang dikuasai oleh desa. Akhirnya ketika itu kan rukun ya, dengan ya, dan diketahui sudah ada hiasnya tahun berapa, kemudian ada presiden seperti apa, karena apa. baik Ya, itu pertama. Kedua, nanti di sidang berikutnya tolong dibawa juga gambaran posisi tanah tersebut ya, sudah bisa. Sekarang ini kami menghayal, mana utara, mana selatan, mana timur. Terusnya punya ini siapa? Kemudian yang itu jalan yang mana? Kami belum ada gambaran. Ya, itu. Selanjutnya tadi pemohon juga menyampaikan meminta fotokopi lampiran dari desa adat. Ini desa adat yang mana ini? izin memberikan dari desa adat Kemasan. Oh, desa adat Kemasan ya, yang masuk ya. Kemudian di sini juga disampaikan tuntutannya pemohon adalah memberikan informasi publik berupa wafat ya atau lampiran dokumen penerbitan SHM nomor 1534 dari Desa Kemasan. Yang kedua adalah wafat atau lampiran dokumen penerbitan SHM nomor 15862 dari Desa Kemasan. Ya, yang dimaksud di sini adalah lampiran ini ya, kedua penerbitan tersebut yang ditutup ketika ini kan bahasanya atau ganda ya, salah satu ya, cukup ketika watak misalnya tidak bisa dibuka, misalnya cukup dengan lampiran dokumentasi dokumen penerbitan. Ya, juga tidak perlu SHM-nya. Kami memerlukan jika menyampaikan sedikit yang kami pertanyaan mungkin jadi setelah lampiran surat pernyataan penguasaan fisik satu itu, yang kedua lampiran surat dari desa adat. Yang dimaksud permohonan ya saya ulangi, yang dimaksud permohonan adalah atau lampiran dokumen penerbitan SHM nomor 1534 dari Kementerian Desa Kemasan. Nah, yang dimaksud lampiran di sini adalah fotokopi ya, fotokopi dari Desa Kemasan dan fotokopi lampiran penguasaan fisik ya, surat tersyarat dua tadi itu ya, SHM 1534
informasi yang diberikan. Nah, jadi Bapak jika itu bisa itu untuk kriteria yang tadi. Oke. Selanjutnya kepada pemohon juga kami menanyakan, tahu Bapak tanah wilayah itu seperti apa? Untuk tanah wilayah adalah tanah yang dikuasai oleh desa adat. Kuasai desa adat ya. Ya. Apakah bisa selanjutnya dimohonkan untuk menjadi SHM hak milik perorangan? SHM ada kemarin aturan kami bahwa tanah wilayah, tanah desa adat, tanah pekarangan desa PKD itu dapat dimohonkan atas nama desa adat. Oh, desa adat dulu? Ya, hak milik desa adat. Hak milik desa adat? Ya. Apakah ada aturan yang mengatur tentang itu? Ada, saya lupa aturan nomornya. Ya. Nanti dua ya? Ya. Aturan ya. Rekomendasi. Itu tanah wilayah, itu adalah tanah dikuasai oleh desa. Ya. Kemudian selanjutnya bisa dimohonkan, tapi SHM-nya atas nama desa adat. Desa adat. Waktu izin majelis pada tahun 2024 kalau tidak salah ada aturan baru dari Kementerian kita bahwa tanah-tanah wilayah itu dimohonkan menjadi HPL, sertifikat HPL, hak pengelolaan. Jadi tidak hak milik lagi. Jadi ya masih lupa peraturan menterinya itu dapat di 2024 dapat dimohonkan menjadi HPL, hak pengelolaan. Nanti tolong dibawa ke Bapak ya. Kemudian yang ini terjadi tahun tadi Bapak sampaikan tahun 2018 ya, 2017, 2018. Yang Ini kedua. ya saya kurang jelas itu tahun berapa terbitnya yang mengingat saya lupa. Ya, kalau dilihat dari sertifikat ini tanggalnya 2018. 18. Tadi yang Bapak sampaikan kan di 2024. Ya. Sementara sebelumnya keterangan Bapak itu menyampaikan Ya. Ada program Ya. PTSL di tahun 2017 Ya. sampai 2018. Ya. Sementara ini tantangannya 2018. 18. Ada tanah wilayah yang dikuasai oleh desa, kemudian dimintakan SHM-nya untuk nama desa itu kan itu jenjangnya ya? Ya. Ya, dan pertama ya. Hak milik desa adat. Hak milik desa adat. Nah, bagaimana prosesnya sampai muncul nama apa tadi? Di Grenial dan Ya. itu kan milik perorangan jadinya. Maaf, itu jadi majelis jadi ini sebenarnya mohon maaf kami sedikit ini kan persidangan untuk informasi. Kemudian yang pemohon ini bersurat ke kami meminta informasi terhadap SHM dua SHM tersebut. Kemudian kami membalas suratnya tersebut bahwa ternyata setelah kami cek pada data kami pada bentuk tanah bahwa SHM tersebut tidak atas nama pemohon yang diajukan oleh pemohon, kan seperti itu. Makanya kami tidak bisa menyampaikan informasinya terhadap SHM tersebut, kan itu sesuai dengan aturan kami. Nah, saya dengar tadi dari pemohon bahwa ini sebenarnya ada sengketa, ada permasalahan. Ya, ini kan sebenarnya saya bilang ada sengketa pertanahan. Ini sebenarnya ranahnya bukan di ranah kami yang bagian BPID ya, yang BPID ini sudah ranahnya di bagian sengketa kami, dan ini adalah bisa digugat melalui jalur hukum. Jadi sudah masuk di pengadilan negeri sebenarnya. Kalau bukti-bukti seperti ini, mohon maaf ini majelis ini kami kan di sini sebatas informasi. Kenapa kami tidak bisa memberikan informasi kepada pemohon? Karena memang
bukti yang kami serahkan ke majelis bahwa sertifikat tersebut tidak atas nama pemohon yang diajukan pemohon. Nah, kami membuka ini, kami memberitahukan di KKP kami seperti ini dan semua alurnya seperti ini. Kan kami paling tidak kami akan, ini kan sebenarnya bukan di alurnya yang ini kan sebenarnya informasi apakah benar saya mau minta data milik seseorang yang bukan milik saya mau minta datanya tersebut kan seperti itu. Jadi kami mengacu pada pasal 192 dengan undang-undang kementerian kami informasi publik itu, kami tidak bisa memberikan informasi tersebut seperti itu. Nah, tadi ini saya lihat dari pemohon agak melebar, ternyata ada permasalahan di belakang, masalah jalan atau ya penutupan akses jalan. Ini sebenarnya bisa langsung ditempuh aja langsung melalui jalur hukum, kan seperti itu ya mulia. Jadi biar tidak kami di sini di informasi ini terus kami informasi ini seperti ini gitu. Jadi kami sudah berdasarkan aturan kami tidak bisa memberikan informasi tersebut karena pemohon bukan merupakan pemegang hak seperti itu. Kalau memang kami ini ada sengketa permasalahan dengan penyanding atau dengan ini, silakan ditempuh melalui jalur hukum saja seperti itu. Terima kasih. Jadi menanggapi sedikit Majelis lagi izin jadi dari yang sebenarnya memang ujungnya kan itu adalah sengketa dan lain-lain. Tapi dari pemikiran dari prinsipal kami itu adalah identitasnya dia yang waktu saat penandatanganan PDSL itu dia diminta tanda tangan. Jadi itu yang dia bilang, apakah benar tanda tangan saya untuk Pak ini 11? Nah, untuk juga di depan sertifikatkan gitu. Itu yang menjadi ya sebenarnya awalnya dia ingin memintakan informasinya seperti itu. Kami bisa tanggapi. Pemohon ini juga saya tahu ini prinsipalnya ikut swasta dan dimodiasi ini masuk dalam paper mana? Saya dengar. Saya dengar. Yang diberikan itu ya. Sawah ya ini akan tanda tangan. Ya, bisa kembali itu. Kemudian tentunya terima kasih Pak termohon juga sudah sampaikan tadi harapan tersebut. Kami juga mencoba menunjukkan Bapak Ibu terkait dengan permohonan ini karena juga bagaimana juga dasarnya juga semua informasi kan itu dasarnya. Walaupun nanti bentuknya pidana dan sebagainya, cikal bakalnya ada semua informasi. Karena mereka memberi kita informasi apakah itu terbuka terbuka nanti kita uji kan kita. Nah, seperti itu. Jadi kita mencoba untuk menunjukkan mana yang memang betul informasi yang terbuka, mana yang diberikan. Nah, tadi juga mengatakan pihak pemohon bahwa untuk lampiran penerbitan SAM itu, yang mana di dalamnya ada tanda-tanda kayak ingin mengetahui itu saja. Nah, apakah itu masuk dalam watak tidak sebuah lampiran yang tahu terkait dengan informasi tersebut. Kemudian Bapak tadi juga menunjukkan bahwa hari ini dan wawasan ada di kantor yang kita dengarkan bersama dari pemohon. Berikutnya juga tidak mengecek secara pasti apakah informasi yang diinginkan itu ada di watak. Terkait dengan hal itu, apakah watak itu bisa dibawa? Untuk watak, kalau lagi bahwa watak itu biasanya kami bawa itu pada saat di pengadilan negeri, kemudian
kami di APH, pihak polisian, kejaksaan, KPK seperti itu dengan seizin Kepala Kantor Wilayah sesuai dengan pasal 192 ayat 3 dan 4. Nah, untuk pernyataan sporadik itu pernyataan sporadik dan atau misalnya ada rekomendasi dari desa adat waktu dibawa oleh pemohon dilampirkan pada saat permohonan waktu itu. Jadi lampiran berupa salinan, kutipan salinan ataupun rekaman yang sudah menjadi sertifikat permohonan tersebut, maka otomatis persyaratan tersebut atau kelengkapan berkas tersebut menjadi warta seperti itu. Hanya ditunjukkan kepada kami, apakah bisa? Bisa, kalau kami tunjukkan. Juru saudara silakan Pak. Baik, saudara termohon, karena tadi menyinggung tentang ranah pidana dan sengketa informasi di Komisi Informasi. Ketentuan hukum acara kami di Komisi Informasi yang tidak bisa diberikan atau penolakan oleh termohon bisa diuji di Komisi Informasi. Nah, artinya dalam proses persidangan ini, itulah tugas kami di Komisi Informasi untuk menguji kembali bahwa menyatakan termohon tidak boleh memberikan. Dan itu tentu nanti akan kami tuang di dalam amar putusan kami untuk diketahui. Kemudian berkaitan dengan watak, karena sudah menyatakan boleh diperlihatkan ke kami, karena saya ingin mendengar apakah tidak bisa dihadirkan pada saat bisa. Baik, untuk pertegas. Saudara pemohon, karena ada rekaman tadi, kami ingin nanti rekaman itu sebagai alat fakta bukti persidangan. Mohon disalin rekamannya dalam keterangan bahwa itu menjadi rekaman itu adalah sebagai penguat data dukung atau bukti fisik daripada pemohon untuk menjadikan fakta persidangan kami sebagai pertimbangan majelis ke depannya dalam menuangkan keamanan itu. Selanjutnya saya ingin mempertegas sebelum, karena menyatakan di penolakan itu ada DIK-nya di persidangan terdahulu telah dibawa juga. Sebelum saya minta, saya ingin mempertegas di termohon dan juga karena pemohon sudah menegaskan bahwa yang diminta hanya dua, yaitu fotokopi lampiran surat pernyataan penguasaan fisik. Oke, satu. Kemudian yang kedua, fotokopi lampiran dari desa adat Tumasan. Nah, baik, saya ingin pertegas lagi dan ingin mengetahui dari keterangan termohon, apakah dua informasi dokumen ini itu bagian dari watak? Benar. Benar. Oke. Apakah dua informasi dokumen ini tidak boleh diberikan kepada siapapun yang memohon selain yang ada tertuang di SHM? Bisa di pasal 192 pemegangan yang bersangkutan dengan nanti ada peraturannya di bawah peraturannya untuk mempertegas kami. Tapi poinnya di yang bersangkutan dan ada pihak lain yang boleh dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam pelaksanaan tugasnya. Oke, dalam pelaksanaan tugasnya. Menurut pemahaman termohon, karena pemohon adalah PPID yang menguasai informasi, tentu tahu bagaimana alur informasi. Menurut pemahaman pemohon selaku PPID, apakah informasi dua ini, mengingat itu adalah ulayat awalnya, boleh diketahui oleh para pihak yang terdaftar dalam dua itu? Maaf majelis, karena kami tidak bisa meyakinkan apakah itu tanah ulayat. Karena sertifikat tersebut hak milik dengan atas nama guru kalau tidak salah. Karena belum ada keyakinan dari termohon. Betul. Baik, kalau saya sih cukup dalam pemeriksaan awalnya, mengingat termohon menyatakan watak dan dokumen lampiran dokumen penerbitan merupakan dikecualikan, ya, dipertegas oleh termohon. Dan ke depan peraturan-peraturan tadi yang disebutkan, saya mohon nanti diserahkan ke kami, juga termasuk pemohon yang tadi majelis minta,
untuk diserahkan ke kami di persidangan selanjutnya. Kami juga mohon DIK dan uji konsekuensi serta peraturan yang mengatur tentang DIK tersebut mohon diserahkan ke kami jika sudah dibawa. Silakan boleh dibawa ke kami ke majelis. Kita uji dulu. Ini kesempatannya. Penetapannya. Jadi pemohon bisa disaksikan penyerahan daripada DIK dan berkas pengujian dari termohon, jadi sesuai berikut adalah penetapannya dikecualikan. Nah, selanjutnya ini uji konsekuensi adalah proses penetapan adalah penetapan ada rapat pengujian di internalnya. Baik. Baik. Tapi proses penetapan akan dilakukan di DIK. Nah, itu kalau DIK dan kemudian apakah pemohon boleh meminta kepada termohon atau soft copy-nya DIK-nya dan uji konsekuensinya? Boleh kan DIK dan uji konsekuensi ya? Ya, yang jelas DIK. Oke, untuk diketahui oleh pemohon. Materi pokoknya tapi juga edukasinya agar diketahui bahwa di dalam negeri ada penetapan. Melalui dari para pihak agar diketahui. Nah, termohon karena sudah diserahkan ke kami, tentu penetapan pengecualian dokumennya ini kami akan uji kembali sesuai yang diatur di kami hukum acara tata cara persidangan pasal 234 di Perki 1 tahun 2013 bahwa dalam hal adjudikasi dilakukan karena penolakan permohonan berdasarkan alasan pengecualian informasi, majelis komisioner melakukan penilaian terhadap hasil uji konsekuensi. Ya. Kemudian dalam hal penilaian terhadap hasil uji konsekuensi sebagaimana dimaksud terbukti bahwa informasi yang dimohonkan termasuk informasi yang dikocorkan sidang adjudikasi dilanjutkan dengan dilanjutkan untuk melakukan uji kepentingan publik. Demikian bunyinya, saudara termohon, untuk diketahui hukum acara dan tata cara persidangan kami dan juga kepada saudara pemohon. Selanjutnya tentu kami serahkan ke ketua majelis. Baik Bapak Ibu termohon dan pemohon dan termohon, tadi kami sudah menyampaikan beberapa pertanyaan dan melakukan beberapa pendalaman, kemudian juga disampaikan keterangan beberapa keterangan baik dari pemohon maupun termohon, kemudian juga ada petunjuk ya, dan kami sebagai majelis juga menyampaikan nanti di sidang selanjutnya kalau membawa apa yang kami sampaikan tadi. Ya. Kemudian dan ini sudah diberikan pertama
konsekuensi berikutnya ada daftar informasi yang diberikan. Nah ini akan kami uji kembali. Oke, Bapak Ibu. Kemudian karena ini sudah hari ini tidak bisa tutup, jadi selanjutnya demikian kita pada hari ini Selasa 2 September 2025 dengan agenda pemeriksaan awal, lanjutan dan pembuktian dan pendalaman dinyatakan ditutup. Dan selanjutnya untuk sidang selanjutnya akan ada sidang pemberitahuan. Oke, Bapak Ibu, dan sidang hari ini akan ditutup. Majelis Komisioner Dewan Pengawas dan hadirin dimohon berdiri. Hadirin, kita silakan dulu kembali dan sidang hari ini dinyatakan selesai. Terima kasih.